kemudian baru mengeluarkan darah pada tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pelajaran pertama? Apakah Anda sudah memahami? Yaitu pelajaran yang membahas tentang apa itu pengertian darah haid, apa itu pengertian darah nifas, dan apa itu pengertian darah istihadah. Semoga Anda sudah dapat membedakan masing-masing dari pengertiannya. Dalam pelajaran yang kedua ini, kita akan membahas tentang cairan yang keluar dari vagina perempuan, tapi bukan darah, melainkan ini cairan tersendiri atau cairan istimewa. Memang vagina perempuan itu penuh rahasia. Khatimatun fi hukmi rutubatil farji. Khatimah di sini akan menjelaskan tentang hukum basah-basah atau cairan-cairan yang keluar dari farji atau dari vagina perempuan. Mimma yang zinu minal farji wa laysa daman ma yusamma bi rutubatil farji. Ada sesuatu atau ada cairan yang keluar dari vagina perempuan, tetapi itu bukan darah, melainkan cairan tersebut disebut dengan rutubatil farji atau basah-basah vagina. Pengertian daripada rutubatil farji wahiyya ma'un abyadu mutaraddidan bainal madhi wal ardi. Pengertian daripada basah-basah vagina atau basah-basah farji adalah cairan yang berwarna putih yang belum jelas apakah cairan tersebut termasuk cairan madhi ataukah cairan tersebut merupakan cairan keringat. Yang menjadi pertanyaannya adalah wa yutasa'alu anha hal hiya tahiratun am najisatun. Apakah cairan tersebut dihukumi suci ataukah dihukumi najis? Dari pertanyaan ini nanti akan menyebabkan atau akan menghasilkan dua hukum atau dua konsekuensi. Apabila dihukumi najis, maka jelas perempuan harus ganti katok. Kalaupun dihukumi suci, maka jelas berarti perempuan tidak perlu ganti katok. Pertanyaan yang kedua, wahal khurujuha yanqudul wudu'a amla, dan apakah keluarnya basah-basah vagina atau rutubatil farji itu dapat membatalkan wudu atau tidak? Jawabannya di sini. Wa khulasatu hukmiha annaha in kharajat min adh-dhahiri falaysat binajisatin wa la tanqudul wudu'a. Kesimpulan tentang hukum rutubatil farji atau basah-basah vagina yang bukan darah, apabila cairan tersebut keluar dari bagian zahir vaginanya perempuan, maka cairan tersebut tidak dihukumi najis dan juga tidak membatalkan wudhu. Lantas, bagian zahir itu mana? Kita akan ketahui nanti. Kemudian, wa in kharajat minal ba'dini naqadatil wudu'a wa hiya najisatun. Apabila basah-basah vagina tersebut keluar dari bagian batin atau bagian dalam vagina perempuan, maka cairan tersebut atau basah-basah tersebut dapat membatalkan wudhu dan cairan tersebut dihukumi najis. Sehingga apabila keluar, maka jelas perempuan harus ganti katok. Kemudian, wa in syukka fiha hal hiya min adh-dhahiri aw min al-batini fala naqdha wa la najasata. Apabila perempuan itu ragu, apakah basah-basah di vaginaku ini keluarnya dari bagian zahir vagina ataukah dari bagian dalam vagina? Apabila dia ragu semacam ini, maka fala naqdha wala najasata, maka basah-basah tersebut tidak membatalkan wudhu dan juga tidak dihukumi najis. Kesimpulannya adalah apa maksud bagian zahir vagina dan apa maksud bagian batin vagina, apa maksud bagian luar vagina dan apa maksud bagian dalam vagina.
Wa dhahiru huwa alladhi yajibu ghasluhu fil ghusli wal istinja'i. Pengertian bagian luar vagina perempuan adalah bagian yang wajib dibasuh saat mandi dan saat istinja. Mudah untuk memahaminya adalah bagian zahir vagina perempuan itu adalah bagian yang terlihat oleh mata di saat perempuan itu jongkok. Bagian batin vaginanya perempuan, wal batinu bi khilafihi, yaitu bagian dalam vagina perempuan adalah bagian yang tidak wajib untuk dibasuh di saat mandi besar dan di saat beristinja. Sekiranya perempuan itu jongkok, kemudian dia melihat vaginanya, maka bagian yang tidak terlihat itulah yang disebut dengan bagian batin atau bagian dalam vagina. Demikian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.